Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Meski di masa pandemi Covid ini kita harus semangat untuk belajar menatap masa depan kalian. Nah, pada materi akuntansi perbankan ini ya, di semester genap pertama kita mempelajari tentang akuntansi giro ya, dimana tujuan pembelajaran dari akuntansi giro yaitu yang pertama kalian mengetahui pengertian dari giro, yang kedua sarana penarikan giro, harus tahu itu apa, yang ketiga menganalisis akuntansi giro, yang keempat ya, mencatat transaksi pembukaan giro, yang kelima transaksi setoran giro, dan yang keenam bagaimana cara penarikan gironya, serta yang terakhir yaitu menghitung jasa giro. Nah, selanjutnya apa sih pengertian dari giro? Nah, tentunya anak PKM perbankan sudah tahu apa itu giro. Di kelas 10 sudah dipelajari tentang perbankan dasar, itu ada giro, namanya giro. Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 ya, tahun 1998, bahwa giro merupakan simpanan ya, merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat ya, dengan menggunakan cek, biliet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Nah, coba untuk pengertian giro ini kalian buka-buka lagi di buku kelas 10 ya, difahami kembali untuk pengertian gironya. Nah, pada umumnya ya, giro ini digunakan untuk melakukan aktivitas usaha ya. Biasanya karena pemegang rekening giro itu banyak mendapatkan kemudahan ya dalam melakukan transaksi usahanya, pemilik rekening giro dapat dengan mudah melakukan transaksi bisnisnya. Seperti itu. Melakukan pembayarannya itu baik secara cek ya, dengan cek ataukah dengan biliet giro. Nah, seperti itu. Pada umumnya ya, bank memisahkan rekening giro menjadi dua jenis. Nah, di mana di antaranya yaitu rekening giro atas nama perorangan. Ya. Rekening giro atas nama perorangan adalah rekening giro yang dibuka dan dimiliki, nah ini, oleh orang perseorangan atau pribadi ya. Kalau itu dalam bentuk badan itu nanti namanya lain, bukan rekening giro atas nama perorangan. Nanti ada yang kedua, rekening giro atas nama badan. Kalau yang pertama ini rekening atas giro ya, rekening giro atas nama perorangan atau pribadi, penyimpanan uang untuk dan atas namanya sendiri. Ya. Contohnya si A mau buka rekening, berarti nama rekeningnya, nama giro rekeningnya si A ya, pribadinya.
atau perusahaan perorangan. Nah, itu. Yang kedua, rekening giro atas nama badan. Nah, rekening giro atas nama badan adalah rekening giro yang dibuka atas nama instansi pemerintah atau lembaga negara atau organisasi atau perkumpulan masyarakat yang tidak merupakan perusahaan. Nah, itu rekening giro atas nama badan. Nah, sekarang kalau Bu, saya punya CV. Nah, berarti itu masuk rekening apa, Bu? Nah, senyapang CV itu milik kalian, ya, milik satu orang, CV Andi, CV Dila, maka rekening tersebut dimasukkan ke giro rekening atas nama perseorangan. Sudah jelas tadi bahwa nama badan, ya, rekening giro atas nama badan itu digunakan untuk instansi pemerintah atau lembaga negara atau organisasi atau perkumpulan masyarakat yang tidak merupakan perusahaan. Yang tidak merupakan perusahaan. Jelas di situ ya? Nah, serta semua perusahaan yang berbadan hukum, ya, atau organisasi lainnya yang mempunyai badan hukum. Itu rekening giro. Nah, yang kedua, sarana penarikan gironya bagaimana, Bu? Nah, nasabah yang memiliki simpanan dalam bentuk giro dapat melakukan penarikan dengan menggunakan cek atau biliet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Biasanya contohnya ya, yang pertama yaitu cek. Nah, cek merupakan salah satu, ya. Cek ini merupakan salah satu sarana, ya, yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek, ya, fungsi lainnya dari cek itu apa? Adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Nah, ini di mana jenis-jenis cek ada beberapa macam, yaitu diantaranya satu, cek atas nama, ya, yaitu cek atas nama. Cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum. Nah, ini. Atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Nah, itu ya. Itu cek atas nama. Yang kedua, cek atas unjuk, di mana cek tersebut kebalikannya dari cek atas nama. Ya. Jadi di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menggunakan cek, ya. Atau dengan kata lain, cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Nah,
tidak ditulis kata-katanya itu untuk apa di sana. Yang ketiga, cek silang, cross check. Nah, cek silang ini cek yang di pojok kiri, ya, kiri atas, diberi 2 tanda silang. Ya. Diberi 2 tanda silang, ya. Yaitu apa? Fungsinya untuk mengetahui, ya. Cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai sebagai pemindah bukuan. Ya. Yang keempat, ya. Cek mundur. Bukan cek yang mundur-mundur, jalan sendiri, ya. Ini cek mundur memang dibuat mundur. Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Kalau umpamanya sekarang tanggal 14, mundur, ya, dibuatnya 4 hari sebelumnya atau 5 hari sebelumnya. Tanggal 14 berarti dimulai tanggal 10 ataukah tanggal 9 Januari 2021. Nah, sebagai contoh, ya, Tuan Muhdor bermaksud mencairkan selembar cek, dan di mana dalam cek tersebut tertulis, ya, tertulis tanggal 5 Mei 2020. Ya. Jenis cek, ya, yang disebut dengan cek mundur, ya, atau cek yang belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek. Misalnya, ya, karena belum memiliki dana pada di hari atau tanggal tersebut, jadi mundur, ditulis mundur. Itu cek mundur. Yang kelima, cek kosong, blank check, ya, merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Kosong, ya, tidak ada yang dimasukkan di rekening itu. Keuangan tidak ada yang didebitkan di rekening tersebut. Sebagai contohnya, ya, Nona Popi menarik cek senilai 50 juta. Yang tertulis di dalam cek tersebut, ya, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro itu, rekening gironya Popi itu hanya 10 juta. Ya. Hanya 10 juta umpamanya. Berarti kurang 40 juta. Apabila nasabah menariknya, jadi cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada di rekening si Popi. Nah, dalam hal ini, ya, untuk penarikan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan di blacklist atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian, ya,
disebarkan ke seluruh perbankan, sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Ya, itu. Dapat dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Nah, namun ya, sebelum masuk daftar hitam, ya, sebelum masuk daftar hitam, nasabahnya diberitahukan dulu, diinformasikan dulu bahwa Nona Popi ya, Nona Popi di buku rekeningnya hanya ada 10 juta. Tetapi ada pencairan cek kosong sebesar 50 juta. Nah, itu. Ya. Bank selama ini dengan tidak ada unsur kesengajaan, ya, maka bank dapat memberikan fasilitas kredit overdraft. Ya, kredit overdraft. Nah, jadi karena rekeningnya kosong, ya, karena rekeningnya kosong dan diberikan informasi kepada nasabahnya, maka Nona Popi mendapatkan kredit overdraft dikarenakan yang cek kosong tadi. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah dari blacklist tadi. Nah, itu yang harus dilakukan bank ketika ada yang namanya cek kosong. Nah, yang kedua ada yang namanya biliet giro, atau lebih dikenal dengan nama giro, ya, merupakan surat perintah dari nasabah, ya, kepada bank yang memelihara rekening giro untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya dan atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Itu biliet giro. Ya, sama halnya dengan cek. Ya, biliet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening gironya. Ya, proses penarikannya juga melalui apa? Clearing. Nah, untuk yang dalam kota itu namanya clearing. Dan inkaso untuk yang di luar kota atau di luar negeri. Pemindah bukuan pada rekening bank, ya, yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG, ya, biliet giro, kepada nasabah penerima biliet giro. Sebaliknya, jika dipindah bukukan ke rekening di bank lain, maka harus melalui proses clearing atau inkaso. Itu ya. Yang ketiga, sarana perintah pembayaran lainnya. Nah, ini sarana atau alat pembayaran lainnya yang
juga digunakan untuk menarik uang dari rekening giro, ya, adalah surat perintah kepada bank, ya, yang dibuat secara tertulis, ya, pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank. Nah, surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa, ya, dibuat surat kuasa di mana si pemilik rekening, ya, memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, ya, seperti yaitu tanda tangan kedua belah pihak itu harus ada, jangan sampai satu, nanti tidak diterima oleh banknya, ya. Si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri, ya, dan materai. Materainya sekarang bukan 6.000 tapi sudah bermaterai 10.000. Nah, pemberian kuasa, ya, disebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena suatu hal. Kalau kiranya si pemberi kuasa itu bisa, ya tidak usah pakai, bisa hadir, tidak usah pakai surat kuasa, langsung saja yang punya langsung ke pihak bank untuk mencairkan uangnya. Nah, itu anak-anakku tentang pengertian sarana penarikan giro. Ada yang ditanyakan sebelum kita menginjak ke akuntansi giro? Nah, Ibu harapkan untuk giro ini kalian backspace kembali, ya, dilihat-lihat lagi di buku kelas 10, materi kelas 10 tentang giro. Nantinya minggu depan kita belajar bagaimana untuk akuntansi gironya. Ya, tugas kalian, ya, agar Ibu mengetahui, oh, sudah paham tentang pengertian giro, sarana penarikannya bagaimana, ya. Saya beri tugas untuk kalian yaitu mencari, ya, mencari contoh, ya, contoh giro, ya, contoh giro. Contoh giro yaitu difoto, ya, gambarnya difoto, ditata seperti clipping, ya, nanti ditempelkan di kertas HVS, lalu difotokan, ya, dari contoh cek atas nama, cek atas unjuk, sampai cek kosong. Setelah itu biliat giro contohnya bagaimana. Nah, sarana perintah pembayaran lainnya itu bagaimana. Nah, yang kedua, ya, tugas yang kedua, agar besok kegiatan materi akuntansi gironya lancar, Ibu harapkan kalian mempelajari, ya, atau mendesain prosedur pembukaan giro. Entah itu mau digambar atau hanya mindset saja, ya,
Itu lalu nanti difoto, dikirim ke ibu. Jangan lupa diberi nama, ya, nama kalian, kelas 11 PKM, ya. Seperti itu anak-anak untuk materi pada hari ini. Semoga nantinya kalian dalam masa pandemi ini, ya, karena ini merupakan untuk PKL yang spesial, ya, di masa pandemi. Hati-hati, jaga kesehatan, ya, selalu ikuti protokol kesehatan, ya. Semoga kalian sekeluarga selalu diberikan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam kami untuk orang tua, ya. Jadi di dalam kegiatan PKL ini anak-anak harus jaga kesehatan. Aturi, ya. Ikuti aturan protokol kesehatan. Nantinya semoga kegiatan PKL kalian berjalan dengan lancar, ya. Tiba-tiba nanti setelah kalian selesai PKL atau di pertengahan kalian PKL, pandemi ini sudah berlalu. Jika nanti ada yang hal-hal yang akan ditanyakan, silakan bisa langsung japri ke saya. Sewaktu-waktu, kapanpun bisa tanya ke saya. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata dari ibu yang kurang berkenan, ya, yang ada sedikit